dengan pembelajaran? Ada yang tidak hadir, Nak? Tidak. Semua ya, Nak ya. Alhamdulillah ya. Ini adalah contoh yang harus kita pertahankan. Kalau memang kamu punya waktu ke sekolah, silakan pergunakan waktu kamu itu sebaik mungkin agar nantinya tidak menyesal di kemudian hari ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan teks cerpen. Masih teks cerpen, karena minggu lalu Ibu sudah menjelaskan apa itu cerpen, kemudian unsur-unsur cerpen ya. Dan hari ini pada teks cerpen kita akan mempelajari struktur cerpen dan kebahasaan dari cerpen. Ibu akan ulangi ya. Kira-kira masih ada yang ingat apa itu cerpen? Apa itu cerpen? Cerita fiksi. Iya, cerpen itu adalah cerita fiksi. Bagus ya. Cerita fiksi itu artinya cerita khayal. Baik, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk pada struktur ya. Pada struktur cerpen. Struktur cerpen ada berapa? Di buku kamu ada berapa? Silahkan lihat bukunya ada 4. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada kombinasi. Yang ketiga ada deskripsi. Yang keempat ada koda. Ini adalah struktur cerpen. Kira-kira apa tujuannya kita mempelajari struktur cerpen? Tujuannya adalah supaya mempermudah kita dalam menulis cerpen ya. Di buku kamu sudah ada pengertian dari orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Pada bagian ini tokoh diperkenalkan. Sebagai contoh, pada suatu hari Doni pergi ke pasar, itu adalah orientasi. Kemudian komplikasi. Komplikasi itu adalah awal dimunculkan masalah. Kira-kira ketika si Doni pergi ke pasar, masalah apa yang ditemui? Yang misalkan Doni tidak ada uang ketika sampai di pasar, itu adalah masalah. Kamu ceritakan kira-kira masalah yang dialami si Doni tadi ya. Kemudian resolusi itu apa? Penyelesaian masalah ya. Tadi si Doni tidak punya uang ketika dia sampai di pasar. Kira-kira bagaimana sampai penyelesaian masalah si Doni? Apakah dia bisa belanja atau tidak? Itu nanti kamu ceritakan sebagai contoh ya. Yang terakhir adalah koda. Koda itu adalah pesan ya. Pesan yang akan kamu sampaikan kira-kira nantinya ketika kamu mencerpen apa pada kamu. Bisa dipahami? Mohon ya perhatiannya kemari ya. Kemudian aspek kebahasaan ya, ini juga sangat penting. Aspek bahasa pada cerpen itu ada yang pertama namanya kata kerja. Contohnya memotong itu adalah kata kerja. Kemudian menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis contohnya setelah itu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang menyatakan konjungsi kronologis. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Sebenarnya sama ini, kata kerja dengan kalimat aktif. Kamu buat kalimatnya di situ, nanti kamu akan buat kata kerja aktifnya di situ ya. Contohnya, Adi pergi ke pasar membeli baju, itu adalah kalimat aktif. Kemudian menggunakan majas. Apa tujuan dibuat majas? Memberikan efek tertentu kepada cerpen, memberikan efek keindahan penulisan pada penggunaan bahasanya ya, agar lebih indah ya. Majas juga sudah pernah kita pelajari ya. Ada majas hiperbola, ada majas personifikasi, ada majas perumpamaan dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ini juga sudah secara detail dijelaskan ya. Ini ibu mengulangi kembali berkaitan dengan struktur ini ya. Jadi untuk anak ibu mau bagi beberapa kelompok ya. Silakan ibu mau kamu bentuk 3 kelompok, 1 menit cepat. 3 kelompok. Itu 1 kelompok. Ini 1 ini itu 4 3 3. Silakan bentuk kelompoknya. Silakan
Sudah? Bisa? Ibu tadi kasih waktunya 1 menit. Sudah? Oke, sudah. Oke. Udah lah ya? Udah. Coba masing-masing setiap kelompok ya. Coba setiap kelompok ibu tunjuk nanti silakan berdiri. Berdiri ya, berdiri. Coba sampaikan ya. Coba sampaikan kira-kira mana yang merupakan orientasi ibu mau ibu acak ya. Ibu mau dari kelompok 3. Silakan berdiri. Ketika menyampaikan coba salam ya. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya ingin menyampaikan bagian orientasi, yaitu di sebuah sekolah yang ramai ada seorang siswa bernama Maya yang gemar membaca. Iya, kira-kira untuk kelompok 2 dan 1 betul nggak apa yang disampaikan dari kelompok 3? Bahwasanya coba kuat-kuat sekali lagi. Di sebuah sekolah yang ramai ada seorang siswa bernama Maya yang gemar membaca. Setiap hari setelah pulang sekolah, dia selalu menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah, menyelami dunia-dunia baru melalui buku-buku yang dipilih. Oke, betul nggak itu bagian orientasi? Nah, beri tepuk tangan dulu. Kemudian, bagian dari kelompok aplikasi, kelompok 1, silakan. Berarti awal komunikasi sampai puncak masalah ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Maya merasa penasaran dengan Rian dan kehadirannya di perpustakaan. Setiap hari dia memperhatikannya dari kejauhan. Oke, itu merupakan apa? Awal komplikasi atau puncak masalah? Awal komplikasi betul apa salah itu? Nah, mana dia puncak masalahnya? Dia yang menurut Islamnya dan tidak ada itu dan mengajukan memberikan bantuan. Maya merasa malu, tapi dia hanya tersenyum. Oke, betul apa salah itu ada ibu? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 1 tadi ya, kelompok 2. Itu coba 1 orang. Mana dia resolusi dan kodanya? Coba sampaikan. Silakan, silakan. Saida silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan bagian resolusi. Di tengah tanda tahu mereka, Rian tiba-tiba menatap Maya. Mata Maya dengan penuh keberanian, dengan suara lembut, dia mengakui perasaannya kepada Maya. Dia mengungkapkan betapa spesialnya Maya baginya dan bagaimana dia selalu menantikan setiap hari dan bertemu dengannya di perpustakaan. Oke, Bang. Betul apa salah? Kuat, betul apa salah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik. Tuan Ibu seperti itulah menentukan bagian-bagian dari struktur cerpen. Untuk kamu nanti setelah ini ada lanjutan lagi ya. Bagian dari kebahasaannya ya. Coba satu, mana yang termasuk bahasa dari 1 yang berkaitan? Lihat 1, silakan berikan 1 orang. Mana yang termasuk contoh bagian dari bahasa pada cerpen itu? Apa? Ayo, silakan. 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 Ada menggunakan kata kerja aktif nggak di situ? Apa? Mana? Ada kata apa? Silakan Febri. Ada kata baca kuat nak. Baca kuat.
Ini. Ya, silakan baca. Ini. Nah, silakan baca dari sini. Udah betul itu jawaban kamu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya merasa penasaran dengan dia dan kehadiran itu setiap hari dia memperhatikan dari kejauhan, berharap bisa bertujuan. Oh, betul apa salah itu menggunakan kata kerja aktif? Betul. Mana yang menyatakan kata kerja aktif di situ? Mengambilkan itu adalah kata kerja. Oke ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Baik untuk anak-anak semuanya, setiap kelompok silakan berikan upload dulu ya. Setiap kelompok. Ya, baik. Ya, untuk anak ibu. Demikian ya nak ya. Untuk PR-nya silakan di rumah nanti ditulis di buku tulisnya. Di buku tulisnya bagian-bagian yang sudah kamu tentukan setiap kelompok. Untuk pertemuan berikutnya akan ibu berikan penilaian. Bisa dipahami anak ibu? Baik, untuk ibu rasa cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan